Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, asalkan kalian stay safe dan tetap di rumah aja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab adab takziah. Apa sih takziah itu? Takziah menurut bahasa artinya adalah menyabarkan, menghibur, dan menawarkan kesedihannya, serta memerintahkan atau menganjurkan untuk bersabar. Takziah itu adalah merupakan tasbir, yaitu anjuran untuk bersabar dan mengucapkan kata-kata yang menghibur, mengurangi kesedihan, dan meringankan musibah dari keluarga yang ditinggalkan. Secara istilah, takziah itu adalah berkunjung ke rumah atau keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud dan tujuan agar keluarga yang ditimpa musibah mendapat hiburan, ketabahan hati, kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut, dan mendoakan agar yang meninggal diampuni dosa-dosanya selama hidup dan diterima amal ibadahnya. Tujuan takziah yakni tentunya dengan menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak terlalu bersedih meratapi kematian atau musibah yang diterimanya. Yang kedua adalah menjadikan mauziah atau nasihat bagi pelaku takziah agar selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk bekal hidup di akhirat. Dalam artian bahwa yang namanya takziah ini adalah harus bersifat menghibur, tidak boleh langsung membicarakan aib orang yang telah meninggal, tidak boleh yang namanya mencemooh. Tetapi tujuan takziah ini adalah hanyalah satu, intinya adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan nantinya tujuan takziah ini adalah mempersiapkan diri sampean sendiri untuk bekal hidup di akhirat. Dasar hukum takziah ini pada dasarnya adalah berhukum sunnah dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua adalah mendoakan orang yang bersin, yang ketiga adalah memenuhi undangan, yang keempat ada yang namanya menjenguk orang sakit, dan yang terakhir itu adalah mengantarkan jenazah atau melayat jenazah atau merawat jenazah. Takziah itu disunahkan hanya 1 kali. Takziah itu dilakukan terhadap seluruh kerabat mayat, besar maupun kecil, laki-laki ataupun wanita, baik sebelum dikuburkan maupun sesudahnya, hingga 3 hari setelah wafatnya, kecuali bila yang akan berkunjung atau yang hendak dikunjungi sedang berpergian, maka tidak mengapa melakukannya setelah lewat waktu tersebut. Jadi hukum takziah itu adalah berhukum sunnah sampai dengan 3 hari setelah wafatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa makruh hukumnya bertakziah jika sudah lewat dari 3 hari, sebab tujuan dari takziah itu hanyalah satu, yakni menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Abul Abbas, seorang ulama madhab Syafi'i, berpendapat bahwa tidak mengapa melakukan takziah sesudah lewat dari 3 hari. Bahkan takziah itu berlaku untuk selamanya, meski masa telah berlalu. Tetapi pada dasarnya hukum asli dari takziah itu adalah sunnah hingga 3 hari ke depan. Bergantung dari madhab mana yang kalian anut, madhab mana yang kalian percayai. Imam Nawawi berkata bahwa takziah itu tidaklah
dilakukan setelah lewat dari 3 hari, kecuali dalam 2 keadaan, seperti yang diucapkan oleh ulama madhab Syafi'i, yaitu apabila orang yang akan ditakziahi atau orang yang ditimpa musibah tidak ada ataupun belum datang pada waktu pemakaman dan baru datang sesudah 3 hari. Takziah setelah pemakaman itu adalah lebih utama daripada sebelumnya, sebab keluarga si mayit sedang sibuk mempersiapkan pemakamannya dan bahkan kedukaan mereka. Dalam artian, ketika sampai nanti itu mendengar orang yang meninggal dunia, ada pengumuman meninggal dunia, apakah sampai nanti boleh bertakziah sebelum mayit itu dimakamkan? Boleh. Tapi niatnya itu adalah untuk merawat jenazah atau menghibur keluarganya, ya, tidak untuk apa-apa. Tetapi nanti tujuan takziah itu adalah setelah pemakaman, itu baru dinamakan takziah. Sebelum pemakaman itu disebut dengan yang namanya niatnya itu untuk menghibur atau untuk merawat jenazah. Jadi situ adab dan tata cara bertakziah. Yang pertama adalah apa? Mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua adalah memakai pakaian yang sopan dan rapi dan jangan membicarakan aib jenazah. Yang ketiga adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tetap sabar dan tidak larut dalam kesedihan. Yang keempat, ada yang namanya memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Pada dasarnya, ketika sampean bertakziah, itu dengan cara yang namanya membawa beras, membawa uang, membawa mie, membawa minyak goreng, membawa gula, dan sebagainya, itu adalah ditujukan kepada keluarganya. Untuk apa? Meringankan beban keluarga. Bukan berarti yang namanya kalian bertakziah untuk hanya cari makan saja. Saya tak mau bertakziah agar nanti bisa diberi makan oleh keluarga yang meninggal. Itu tidak. Pada dasarnya, sumbangan yang kalian berikan kepada keluarga orang yang meninggal itu adalah diperuntukkan untuk yang namanya nyugui sampean, memberikan penghormatan kepada para petakziah. Agar apa? Tidak terjadi yang namanya merepotkan keluarganya. Jadi pada dasarnya ketika nanti ada orang yang meninggal, yang memasak, yang menghidangkan, itu adalah para tetangga-tetangganya, bukan dari kalangan keluarganya. Agar apa? Meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Yang kelima adalah segera menuju rumah duka sebelum jenazah itu dimakamkan. Untuk apa? Untuk mendoakan. Nah, ini tujuan yang pertama tadi. Oke. Sedangkan yang namanya takziah itu nantinya dihitung ketika nanti setelah pemakaman. Selanjutnya adalah mengikuti sholat jenazah dan mendoakan agar diampuni dosa-dosanya serta ikut mengantarkan jenazah ke kubur untuk dimakamkan. Bahwa Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan balasan, dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot. Setiap kirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 kirot saja. Bagaimana cara kita membiasakan diri untuk bertakziah? Yang pertama adalah harus diawali dengan melafadzkan kalimat istirja ketika mendengar kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua adalah segera mengambil air wudhu, berpakaian sopan dan rapi, dan segera berangkat menuju rumah duka. Yang ketiga adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan si mayit. Yang keempat, membantu dan bergotong royong
dan memberikan bantuan baik materi ataupun non materi untuk meringankan beban keluarganya. Dan yang terakhir itu adalah mengantarkan jenazah sampai di pemakaman. Apa sih hikmah dari namanya bertakziah itu? Takziah itu dapat menumbuhkan ingatan manusia akan kematian, bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu adalah pasti nanti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua adalah mewujudkan silaturahmi antar sesama, baik antar tetangga, saudara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menangkal sifat keduniawian yang dimiliki oleh manusia, bahwa ketika nanti sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, maka harta yang kalian miliki di dunia itu adalah tidak kalian bawa mati, tidak dipendem di kuburan, tidak dimakamkan bersama kalian. Tetapi harta yang kalian miliki itu nanti menjadi hak waris bagi keluarga sampean. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa introspeksi diri atas semua aktivitas yang dilakukan, bahwa aktivitas di dunia ini hanyalah sementara saja dan tidak kalian bawa mati. Itu adalah merupakan hikmah dari yang namanya takziah. Selanjutnya kita bahas tentang ziarah kubur. Ziarah itu adalah berarti mengunjungi. Kubur itu adalah berarti yang namanya pemakaman. Ziarah kubur itu adalah berkunjung ke makam orang muslim yang mendahului kita, baik itu saudara dekat, jauh, teman karib, orang tua, guru, bahkan ulama. Maksud ziarah ini adalah dengan mendoakan orang yang telah mendahului kita agar dosa-dosanya itu nanti diampuni oleh Allah. Selain itu juga mengingatkan kita bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian, agar dapat mempersiapkan segala amal ibadahnya kapanpun dan dimanapun mereka itu nanti berada. Hukum dari yang namanya ziarah kubur ini adalah ada 3. Yang pertama adalah berhukum sunnah. Sunnah apabila ziarah kubur dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, hukumnya adalah makruh apabila dikerjakan oleh wanita muslimah. Kenapa wanita muslimah ketika ziarah kubur dihukumi makruh? Sebab dimakruhkannya ini karena mengingat sifat bawaan wanita yang lemah dan mudah merasa sedih dan dikhawatirkan akan menangisi jenazah secara berlebihan dan histeris saat dikuburkan atau saat di kuburan. Yang ketiga, haram bagi ziarah laki-laki maupun perempuan untuk tujuan ziarah kubur dengan maksud lain seperti meminta doa kepada jenazah, wangsit, petuah, dukun, meminta pesugihan dan lain sebagainya. Itu adalah hukumnya adalah haram. Bagaimana adab kita terhadap ketika ziarah kubur? Yang pertama adalah niatkan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketiga adalah mengucapkan salam dan doa ketika memasuki kuburan. Bagaimana salamnya? Boleh assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahi bikum lahikun. Itu adalah doa untuk masuk ke kuburan atau masuk makam. Yang keempat, tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Kenapa kok tidak boleh? Bahwa itu adalah masuk di kriteria akhlak sampeyan. Ketika sampeyan nanti itu melangkahi kuburan atau melangkahi atau menduduki nisan, maka itu adalah sama halnya sampeyan tidak menghormati
orang yang berada di kuburan tersebut, bahwa kalian bisa sadar bahwa yang kalian duduki di nisan tersebut itu di bawahnya itu adalah ada orangnya. Oke. Yang kelima, tidak dibolehkan meminta sesuatu atau bantuan kepada penghuni kubur, karena hanya Allah lah yang tempat meminta pertolongan. Iya karena budu wa iya karena stain, itu adalah tempat kita meminta pertolongan. Yang terakhir adalah hikmah ziarah kubur. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kita akan meninggal dunia, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah meningkatkan keteladanan dan jasa-jasa baik orang yang telah meninggal dunia. Yang keempat adalah ahli kubur mendapat tempat yang lapang di sisi Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Itu adalah hikmah dari namanya ziarah kubur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana cara kita sebagai umat Islam ketika nanti ada orang atau tetangga kita yang non-muslim itu meninggal dunia, apakah kita wajib untuk yang namanya bertakziah? Jawabannya adalah Islam itu adalah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dan bermuamalah yang baik kepada orang-orang kafir, selama mereka tidak memerangi dan tidak mengusir dari negeri asal. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam masalah takziah kepada orang kafir. Sebagian ulama Hanafi dan Syafi'i memperbolehkannya, sedangkan sebagian ulama lainnya itu adalah melarangnya. Ketika takziah kepada umat yang non-muslim, seorang muslim itu harus meluruskan niat, yakni hanya untuk ikut berbela sungkawa saja, bukan untuk penghormatan, sebagai bagian dakwah untuk melunakkan hati dengan memperlihatkan keindahan akhlak Islam, sehingga mereka tertarik masuk Islam dan tidak mengikuti acara keagamaannya. Selain itu, ketika bertakziah kepada non-muslim juga cukup dengan menasihatinya untuk tabah dan sabar menerima sunnatullah terhadap makhluknya atau mendoakan kebaikan yang bersifat duniawi saja. Jadi ketika sampeyan itu melayat atau bertakziah kepada tetangga sampeyan yang meninggal dunia dan dalam keadaan non-muslim, itu adalah dengan cara kalian hanya mengucapkan ikut berbelasungkawa saja, tanpa mengikuti yang namanya upacara keagamaan mereka. Ya, itu adalah sikap kita atau adab kita terhadap persaudaraan kita. Ya, dengan cara bertakziah kepada non-muslim. Apakah boleh? Boleh. Hanya dengan cara mengucapkan berbelasungkawa saja, tidak dengan yang namanya mengikuti adat keagamaannya atau acara keagamaannya. Oke? Apabila nanti ada yang tanyakan kembali, boleh share di grup, kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Oke? Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.